Sungguh tidak menyangka, demi menyelamatkan bisnis dari kebangkrutan, seorang pria nekat melakukan pesugihan gendam. Awalnya setelah melakukan pesugihan tersebut, semuanya berjalan dengan lancar. Rezeki mengalir banyak, semua kebutuhan ekonominya terpenuhi, bahkan segala sesuatunya terlihat sangat mudah dan menggiurkan. Tapi entah kenapa, suatu saat semua keluarganya tiba-tiba mendadak sakit, dan isunya keluarganya itu akan menjadi tumbal akibat pesugihan tersebut. Bisakah pria ini menghentikan kekacauan dan menyelamatkan keluarganya dari tumbal pesugihan yang ia lakukan? Ataukah seluruh keluarganya akan menjadi korban? Langit Surabaya malam itu kelabu, seolah ikut meratapi nasib keluarga Bramantio. Di sebuah rumah yang dulunya megah di kawasan Darmo, Mas Arya, sang kepala keluarga, duduk termenung di ruang kerja. Usaha tekstilnya yang dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini berada di ujung tanduk. Tumpukan faktur dan surat tagihan berserakan di meja. Saksi bisu betapa dalamnya jurang kehancuran yang menganga di depan mata. Di ruang tengah, Mbak Sekar, istri Mas Arya, duduk di sofa tua. Matanya sembab, bekas menangis berjam-jam. Ia menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Pikirannya melayang, membayangkan bagaimana nasib anak-anak mereka, Rati dan Bagas, jika usaha keluarga benar-benar bangkrut. Apakah mereka masih bisa bersekolah? Mampukah mereka bertahan hidup dengan layak? Ketukan keras di pintu depan memecah lamunan Mbak Sekar. Ia bergegas membuka pintu dan mendapati dua orang bertubuh tegap berdiri dengan wajah garang. Mereka adalah penagih hutang dari bank yang memberikan pinjaman kepada Mas Arya. "Maaf Bu," kata salah seorang penagih dengan nada dingin. "Kami hanya menjalankan tugas. Jika Bapak tidak segera melunasi hutang, kami terpaksa akan menyita rumah ini." Mbak Sekar terisak. "Tolong beri kami waktu, Pak. Suami saya sedang berusaha mencari jalan keluar. Kami sudah terlalu lama beri toleransi, timpal penagih yang lain. Jika dalam waktu 1 minggu hutang belum dilunasi, jangan salahkan kami jika bertindak tegas." Setelah mengucapkan ancaman tersebut, kedua penagih itu pergi meninggalkan Mbak Sekar yang limbung. Ia terduduk lemas di lantai, tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar kehilangan rumah. Di ruang kerja, Mas Arya mendengar keributan di depan rumah. Ia bergegas keluar dan mendapati istrinya terduduk di lantai dengan wajah pucat. "Ada apa, sayang?" tanya Mas Arya cemas. Mbak Sekar menceritakan kedatangan para penagih hutang. Mas Arya terdiam, hatinya perih melihat penderitaan istrinya. Ia merasa gagal sebagai seorang suami dan ayah. "Maafkan aku, Sekar," ucap Mas Arya dengan suara bergetar. "Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi sepertinya aku tidak mampu menyelamatkan usaha ini." Mbak Sekar memeluk suaminya erat. "Kita akan hadapi ini bersama, Mas," bisiknya. "Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama." Di tengah keputusasaan yang mencekam, sebuah harapan tiba-tiba muncul. Seorang teman lama Mas Arya, Pak Wijaya, datang berkunjung. Ia mendengar tentang kesulitan yang sedang dihadapi Mas Arya dan menawarkan sebuah solusi yang terdengar terlalu fantastis untuk dipercaya. "Arya, aku tahu kamu sedang kesulitan," kata Pak Wijaya dengan nada prihatin. "Tapi aku punya cara untuk membantumu keluar dari masalah ini." "Cara apa?" tanya Mas Arya dengan nada skeptis. "Pesugihan gendam," jawab Pak Wijaya dengan suara berbisik. Mas Arya terkejut. "Pesugihan? Apa kamu serius, Wijaya?" "Aku tahu ini terdengar gila," kata Pak Wijaya. "Tapi aku punya kenalan seorang pintar di Mojokerto. Dia bisa membantumu mendapatkan kekayaan dengan cara yang cepat dan mudah."
Mas Arya ragu. Ia tahu bahwa pesugihan adalah perbuatan yang dilarang agama. Selain itu, ia juga takut akan konsekuensi yang mungkin timbul di kemudian hari. Aku tidak yakin, Wijaya. Aku tidak ingin berurusan dengan hal-hal seperti itu. Pikirkanlah anak-anakmu, Arya, kata Pak Wijaya. Jika usahamu bangkrut, bagaimana nasib mereka? Apakah kamu tega melihat mereka menderita? Kata-kata Pak Wijaya menghantam hati Mas Arya. Ia teringat akan Ratih dan Bagas yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupnya. Ia tidak ingin melihat mereka kehilangan masa depan hanya karena kebangkrutan usahanya. Aku butuh waktu untuk berpikir, kata Mas Arya. Aku mengerti, kata Pak Wijaya, tapi jangan terlalu lama. Waktu kita semakin sempit. Setelah Pak Wijaya pergi, Mas Arya termenung di ruang kerja. Ia bimbang antara keyakinan agama dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Di satu sisi, ia takut akan murka Tuhan jika melakukan pesugihan. Namun, di sisi lain, ia tidak tega melihat anak-anaknya menderita. Malam semakin larut, tetapi Mas Arya masih belum bisa memejamkan mata. Pikirannya terus berkecamuk, mencari jalan keluar dari masalah yang menghimpitnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan halus di telinganya. Arya, jangan biarkan keluargamu menderita. Ambillah jalan pintas. Aku akan membantumu. Mas Arya merinding. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Suara bisikan itu semakin jelas, seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Siapa kamu? Tanya Mas Arya dengan suara bergetar. Aku adalah penolongmu, jawab suara itu. Aku akan memberikanmu kekayaan yang berlimpah. Asalkan kamu bersedia mengikuti syaratku. Mas Arya terdiam. Ia tahu bahwa suara itu bukan berasal dari dunia nyata. Ini adalah bisikan dari dunia gaib yang mencoba menjeratnya ke dalam perjanjian terlarang. Tiba-tiba, pintu jendela di ruang kerja terbuka sendiri. Angin bertiup kencang, menerbangkan kertas-kertas di meja. Mas Arya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia tahu, ia tidak sendirian di ruangan itu. Siapa di sana? Tanya Mas Arya dengan suara gemetar. Di kegelapan malam, Mas Arya melihat sesosok bayangan hitam berdiri di dekat jendela. Bayangan itu tersenyum sinis, menatap Mas Arya dengan tatapan yang mengerikan. Aku adalah masa depanmu, bisik bayangan itu. Dan masa depanmu ada di tanganku. Keesokan harinya, Mas Arya memutuskan untuk menerima tawaran Pak Wijaya. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Demi menyelamatkan keluarganya, ia rela melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti bersekutu dengan dunia gaib. Pagi-pagi sekali, Mas Arya dan Pak Wijaya berangkat menuju Mojokerto. Mereka mengendarai mobil tua Pak Wijaya menyusuri jalanan yang berkelok-kelok dan menanjak. Pemandangan di sepanjang jalan didominasi oleh sawah hijau dan perbukitan yang kusam. Udara terasa sejuk dan segar, namun tidak mampu menghilangkan kegelisahan yang menghantui pikiran Mas Arya. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam, mereka tiba di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Penanggungan. Desa itu tampak sepi dan sunyi, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Rumah-rumah penduduk terlihat sederhana dan berkerudung, terbuat dari bambu dan kayu. Pak Wijaya mengarahkan mobilnya menuju sebuah gubuk reyot yang terletak di ujung desa. Gubuk itu tampak tidak terawat dan kotor, dikelilingi oleh tanaman liar dan semak belukar. Di depan gubuk, tergantung sebuah papan nama yang kusam bertuliskan Praktik Spiritual Mbah Suro. Mas Arya merasa jantungnya berdebar kencang saat turun dari mobil. Ia menatap gubuk itu dengan perasaan was-was dan takut. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam sana. Pak Wijaya menepuk pundak Mas Arya, mencoba menenangkannya. Jangan khawatir, Arya, kata Pak Wijaya. Mbah Suro adalah orang yang sakti. Dia bisa membantumu. Mas Arya menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Pak Wijaya masuk ke dalam gubuk. Di dalam gubuk, suasana terasa pengap dan gelap. Bau dupa dan kemenyan menyengat hidung. Di tengah ruangan,
duduk seorang pria tua dengan wajah keriput dan tatapan mata yang menusuk. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dan kalung tulang tengkorak di lehernya. Dialah Mbah Suro, sang pintar yang konon memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Mbah Suro menatap Mas Arya dengan tatapan tajam. "Jadi, kamu yang bernama Arya?" tanya Mbah Suro dengan suara serak. Mas Arya mengangguk dengan gugup. "Benar, Mbah," jawab Mas Arya. "Saya datang ke sini karena ingin meminta bantuan Mbah untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi." Mbah Suro tersenyum sinis. "Aku sudah tahu masalahmu," kata Mbah Suro. "Kamu ingin kaya dengan cara yang cepat dan mudah, bukan?" Mas Arya terkejut. "Bagaimana Mbah bisa tahu?" tanya Mas Arya. "Aku bisa melihat masa depanmu," jawab Mbah Suro. "Aku tahu apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan." Mbah Suro kemudian menjelaskan tentang ritual pesugihan gendam yang harus dijalani Mas Arya. Ritual itu melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib yang akan memberikan kekayaan kepada Mas Arya. Namun, sebagai imbalannya, Mas Arya harus memberikan tumbal kepada makhluk gaib tersebut. "Tumbal?" tanya Mas Arya dengan kaget. "Tumbal seperti apa, Mbah?" "Tumbalnya adalah nyawa," jawab Mbah Suro dengan tenang. "Nyawa dari orang-orang yang paling dekat denganmu." Mas Arya terkejut bukan main. Ia tidak menyangka bahwa pesugihan gendam membutuhkan tumbal yang begitu mengerikan. Ia merasa ngeri dan jijik. "Saya tidak bisa melakukan ini, Mbah," kata Mas Arya dengan tegas. "Saya tidak ingin membunuh siapapun." "Kalau begitu, lupakan saja impianmu untuk menjadi kaya," kata Mbah Suro dengan nada mengejek. "Kembalilah ke kehidupanmu yang melarat dan sengsara. Biarkan anak-anakmu kelaparan dan putus sekolah." Kata-kata Mbah Suro menghantam hati Mas Arya. Ia teringat akan wajah Rati dan Bagas yang penuh harapan. Ia tidak tega melihat mereka menderita. "Tapi, apakah tidak ada cara lain?" tanya Mas Arya dengan putus asa. "Apakah tidak ada tumbal yang lebih ringan?" Mbah Suro menggelengkan kepalanya. "Tidak ada," jawab Mbah Suro. "Hukum alam sudah menetapkan demikian. Kekayaan harus dibayar dengan nyawa." Mas Arya terdiam. Ia bimbang antara keyakinan moralnya dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Ia tahu bahwa jika ia menolak tawaran Mbah Suro, ia akan kehilangan segalanya. Namun, jika ia menerima tawaran itu, ia akan menjadi seorang pembunuh. "Aku butuh waktu untuk berpikir," kata Mas Arya dengan suara bergetar. "Aku beri kamu waktu semalam," kata Mbah Suro. "Besok pagi, kamu harus memberikan jawabanmu. Jika kamu setuju, kita akan segera memulai ritualnya. Jika kamu menolak, jangan pernah kembali ke sini lagi." Malam itu, Mas Arya tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan tawaran Mbah Suro. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Ia harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin mengorbankan nyawa siapapun. Ia merasa seperti seorang pengecut yang tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Tiba-tiba, Mas Arya teringat akan pesan almarhum ayahnya. Ayahnya selalu berpesan agar ia tidak pernah tergoda dengan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang haram. Ayahnya mengatakan bahwa kekayaan yang haram hanya akan membawa kesengsaraan dan malapetaka. Mas Arya merenungkan pesan ayahnya. Ia sadar bahwa ayahnya benar. Kekayaan yang diperoleh dengan cara pesugihan hanya akan menghancurkan dirinya dan keluarganya. Ia tidak ingin menjadi orang yang tamak dan serakah. Dengan tekad yang bulat, Mas Arya memutuskan untuk menolak tawaran Mbah Suro. Ia akan mencari jalan keluar lain dari masalah yang sedang dihadapinya. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan doa, ia akan mampu mengatasi segala kesulitan. Keesokan paginya, Mas Arya menemui Mbah Suro dan menyampaikan keputusannya. Mbah Suro tampak kecewa, namun ia tidak bisa memaksa Mas Arya. Ia hanya memberikan Mas Arya sebuah bungkusan kecil yang berisi kain kafan kusam. "Kain ini akan melindungimu dari gangguan makhluk halus," kata Mbah Suro. "Simpanlah baik-baik di rumahmu."
Mas Arya menerima bungkusan itu dengan perasaan curiga. Ia tidak tahu apa maksud Mbah Suro memberikan kain kafan itu kepadanya. Namun, ia tidak ingin memperpanjang urusan dengan Mbah Suro. Ia segera pergi meninggalkan gubuk itu bersama Pak Wijaya. Di dalam mobil, Mas Arya merasa lega karena telah mengambil keputusan yang tepat. Ia percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong orang-orang yang berbuat baik. Namun, tanpa sepengetahuan Mas Arya, Mbah Suro tersenyum sinis di dalam gubuknya. Ia tahu bahwa Mas Arya tidak akan bisa lepas dari jeratannya. Kain kafan yang ia berikan kepada Mas Arya bukanlah pelindung, melainkan sebuah umpan. Umpan yang akan menarik Mas Arya ke dalam kegelapan abadi. Setelah kembali ke Surabaya, Mas Arya menyimpan kain kafan pemberian Mbah Suro di dalam brankas ruang kerjanya. Ia mencoba untuk melupakan kejadian di Mojokerto dan fokus pada usahanya yang sedang terpuruk. Namun, entah mengapa, perasaan tidak enak terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Usaha tekstil Mas Arya tiba-tiba mendapatkan banyak pesanan dari berbagai kota. Para pelanggan lama yang dulu menghilang kini kembali berdatangan. Pundi-pundi uang mulai terisi kembali, dan Mas Arya bisa bernapas lega. Mbak Sekar sangat senang melihat suaminya kembali bersemangat. Ia berharap kebahagiaan ini akan berlangsung selamanya. Mereka berdua berencana untuk merenovasi rumah dan membeli mobil baru. Ratih dan Bagas juga ikut merasakan kebahagiaan orang tua mereka. Mereka bisa membeli buku-buku pelajaran dan mainan yang mereka inginkan. Mereka berjanji akan belajar dengan giat agar bisa membanggakan orang tua mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, keanehan mulai terjadi. Ratih, putri sulung Mas Arya, mulai bersikap aneh. Ia seringkali mengurung diri di kamar dan berbicara sendiri. Jika ditanya, ia selalu menjawab bahwa ia sedang berbicara dengan teman hayalannya. "Siapa teman hayalanmu, Nak?" tanya Mbak Sekar suatu hari. "Namanya adalah Ratih," jawab Ratih dengan tatapan kosong. "Dia selalu menemaniku dan menceritakan kisah-kisah yang indah." Mbak Sekar merasa khawatir dengan kondisi putrinya. Ia menduga Ratih mengalami gangguan jiwa karena terlalu banyak belajar. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dan berharap kondisi Ratih akan segera membaik. Sementara itu Bagas, putra bungsu Mas Arya, juga mengalami hal yang aneh. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan wajah pucat pasi. Ia mengaku mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. "Siapa yang memanggilmu, Nak?" tanya Mas Arya suatu malam. "Aku tidak tahu, Ayah," jawab Bagas dengan suara gemetar. Suaranya sangat seram dan menakutkan. Mas Arya merasa merinding mendengar cerita putranya. Ia teringat akan perjanjian dengan Mbah Suro dan tumbal yang harus diberikan. Ia takut keanehan yang dialami anak-anaknya adalah pertanda buruk. Mas Arya mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertanya kepada para tetangga dan teman-temannya, apakah mereka melihat atau mendengar sesuatu yang aneh di sekitar rumahnya. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu apa-apa. Suatu malam, Mas Arya terbangun karena mendengar suara gaduh di loteng rumahnya. Ia bergegas bangun dan mengambil senter. Dengan hati-hati, ia menaiki tangga menuju loteng. Sesampainya di loteng, Mas Arya melihat pemandangan yang mengerikan. Loteng itu berantakan dan kotor, dipenuhi oleh sarang laba-laba dan debu tebal. Di tengah loteng, berdiri sesosok bayangan hitam yang tinggi dan kurus. "Siapa kamu?" tanya Mas Arya dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Mas Arya dengan tatapan yang mengerikan. Kemudian, bayangan itu menghilang begitu saja. Mas Arya merasa sangat ketakutan. Ia yakin bayangan itu adalah makhluk gaib yang sedang mengganggu keluarganya. Ia segera turun dari loteng dan membangunkan Mbak Sekar. "Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, Sekar," kata Mas Arya dengan cemas. "Aku melihat bayangan hitam di loteng." Mbak Sekar mencoba untuk menenangkan suaminya. Ia mengatakan bahwa Mas Arya hanya kelelahan dan berhalusinasi. Ia menyuruh Mas Arya untuk beristirahat dan melupakan kejadian itu. Namun,
Mas Arya tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan bayangan hitam yang dilihatnya di loteng. Ia merasa keluarganya sedang berada dalam bahaya. Keesokan harinya, Mas Arya memutuskan untuk pergi ke rumah seorang teman lamanya yang bernama Pak Hasan. Pak Hasan adalah seorang tokoh agama yang dihormati di kampungnya. Ia berharap Pak Hasan bisa memberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukannya. Setelah menceritakan semua kejadian yang dialaminya, Pak Hasan terdiam sejenak. Ia kemudian berkata, "Arya, saya rasa kamu sedang diganggu oleh makhluk halus. Makhluk itu ingin mencelakai keluargamu. Apa yang harus saya lakukan, Pak Hasan?" Tanya Mas Arya dengan putus asa. "Kamu harus memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah SWT," jawab Pak Hasan. "Selain itu, kamu juga harus membersihkan rumahmu dari energi negatif." Pak Hasan kemudian memberikan Mas Arya sebuah air suci dan beberapa potong kayu gaharu. Ia menyuruh Mas Arya untuk menyiramkan air suci ke seluruh rumah dan membakar kayu gaharu di setiap sudut ruangan. Mas Arya segera pulang dan melakukan apa yang disarankan oleh Pak Hasan. Ia menyiramkan air suci ke seluruh rumah dan membakar kayu gaharu di setiap sudut ruangan. Bau harum kayu gaharu memenuhi seluruh rumah. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, Mas Arya merasa sedikit tenang. Ia berharap makhluk halus itu tidak akan mengganggu keluarganya lagi. Namun, harapan Mas Arya pupus. Malam harinya, Ratih kembali bersikap aneh. Ia berbicara sendiri dengan suara yang berbeda dari biasanya. Ia mengaku dirinya adalah Ratih, teman hayalan Ratih. "Ratih, siapa kamu sebenarnya?" tanya Mas Arya dengan nada curiga. "Aku adalah temanmu," jawab Ratih dengan suara seram. "Aku akan selalu bersamamu." Kemudian, Ratih tertawa terbahak-bahak. Tawa itu sangat mengerikan dan membuat bulu kuduk Mas Arya merinding. Mas Arya tahu, Ratih sudah dirasuki oleh makhluk halus, dan makhluk itu akan melakukan apa saja untuk menghancurkan keluarganya. Malam itu, suasana di rumah Mas Arya terasa sangat mencekam. Ratih, yang tubuhnya telah dirasuki oleh makhluk halus, terus tertawa terbahak-bahak dengan suara yang mengerikan. Mas Arya dan Mbak Sekar hanya bisa menatap putrinya dengan perasaan takut dan putus asa. "Ratih, sadarlah nak," ucap Mbak Sekar dengan suara bergetar. "Jangan biarkan makhluk itu mengendalikanmu." Ratih, yang tubuhnya telah dikuasai oleh makhluk halus, menoleh ke arah Mbak Sekar dan tersenyum sinis. "Aku bukan Ratih," ucapnya dengan suara seram. "Aku adalah temanmu. Aku akan selalu bersamamu." Kemudian, Ratih menghilang begitu saja. Mas Arya dan Mbak Sekar panik. Mereka mencari Ratih ke seluruh rumah, tetapi tidak menemukannya. "Kemana Ratih?" tanya Mbak Sekar dengan cemas. "Aku tidak tahu," jawab Mas Arya dengan wajah pucat. "Aku takut. Makhluk itu telah membawa Ratih pergi." Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari kamar Ratih. Mas Arya dan Mbak Sekar bergegas menuju kamar Ratih dan mendapati pintu kamar terkunci dari dalam. "Ratih, buka pintunya, nak," teriak Mbak Sekar dengan histeris. Tidak ada jawaban. Mas Arya mencoba mendobrak pintu kamar Ratih, tetapi pintu itu sangat kuat dan kokoh. "Kita harus mendobrak pintunya," ucap Mas Arya dengan panik. Mas Arya dan Mbak Sekar bersama-sama mendobrak pintu kamar Ratih. Akhirnya pintu itu berhasil terbuka. Mas Arya dan Mbak Sekar terkejut melihat pemandangan yang mengerikan di dalam kamar Ratih. Ratih tergeletak di lantai dengan tubuh pucat pasi dan mata melotot. Di lehernya terdapat bekas cekikan yang mengerikan. "Ratih!" teriak Mbak Sekar dengan histeris. Mbak Sekar berlari mendekati Ratih dan memeluk tubuh putrinya erat-erat. Mas Arya hanya bisa menatap jasad Ratih dengan perasaan terpukul dan bersalah. Ia merasa kematian Ratih adalah akibat dari perbuatannya yang telah bersekutu dengan dunia gaib. Polisi datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Mereka menyimpulkan bahwa Ratih meninggal karena dicekik oleh seseorang. Namun, mereka tidak menemukan sidik jari atau petunjuk lain yang bisa mengarah kepada pelaku pembunuhan.
Kami akan terus menyelidiki kasus ini, ucap seorang polisi kepada Mas Arya dan Mbak Sekar. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pelaku pembunuhan Ratih. Mas Arya dan Mbak Sekar hanya bisa mengangguk lesu. Mereka tahu, polisi tidak akan pernah bisa menemukan pelaku pembunuhan Ratih, karena pelaku sebenarnya adalah makhluk gaib yang telah merasuki tubuh Ratih. Setelah pemakaman Ratih, suasana di rumah Mas Arya terasa sangat suram dan mencekam. Mas Arya dan Mbak Sekar tidak bisa tidur nyenyak. Mereka selalu teringat akan Ratih dan kematiannya yang tragis. Seminggu kemudian, musibah kembali menimpa keluarga Mas Arya. Bagas, putra bungsu Mas Arya, hilang secara misterius saat bermain di halaman rumah. "Kemana Bagas?" tanya Mbak Sekar dengan panik. "Tadi dia masih bermain di sini." Mas Arya dan Mbak Sekar mencari Bagas ke seluruh rumah dan halaman, tetapi tidak menemukannya. Mereka bertanya kepada para tetangga, apakah mereka melihat Bagas. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat Bagas. Bagas hilang. Teriak Mbak Sekar dengan histeris. "Kita harus mencari Bagas sampai ketemu." Mas Arya dan Mbak Sekar mencari Bagas ke seluruh penjuru kota. Mereka menyebarkan foto Bagas dan meminta bantuan kepada polisi. Namun, Bagas tetap tidak ditemukan. Di tengah keputusasaan, Mas Arya menemukan sebuah catatan aneh di kamar Bagas. Catatan itu berisi gambar seorang wanita bergaun putih dengan senyum mengerikan. Di bawah gambar itu, tertulis sebuah kalimat, "Giliranmu selanjutnya." Mas Arya merinding membaca catatan itu. Ia tahu, catatan itu adalah pesan dari makhluk gaib yang telah membunuh Ratih dan menculik Bagas. Ia takut, makhluk itu akan mencelakai dirinya dan Mbak Sekar. Mas Arya segera memberitahukan tentang catatan itu kepada polisi. Polisi melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa catatan itu ditulis dengan tinta khusus yang hanya bisa dilihat dengan sinar ultraviolet. "Kami akan menyelidiki lebih lanjut tentang catatan ini," ucap seorang polisi kepada Mas Arya. "Kami akan berusaha untuk mengungkap siapa yang telah menulis catatan itu." Namun, Mas Arya tidak berharap banyak kepada polisi. Ia tahu, catatan itu adalah pesan dari dunia gaib yang tidak bisa dipecahkan dengan logika manusia. Malam itu, Mas Arya dan Mbak Sekar tidur di kamar yang sama. Mereka merasa sangat ketakutan dan khawatir. Mereka takut makhluk gaib itu akan datang dan mencelakai mereka. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di depan pintu kamar mereka. Mas Arya dan Mbak Sekar berpelukan erat-erat. Mereka menunggu dengan cemas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pintu kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Sesosok bayangan hitam berdiri di depan pintu. Bayangan itu tersenyum sinis dan menatap Mas Arya dan Mbak Sekar dengan tatapan yang mengerikan. "Aku datang untuk menjemput kalian," ucap bayangan itu dengan suara seram. "Kalian sudah melanggar perjanjian denganku." Mas Arya dan Mbak Sekar berteriak histeris. Mereka tahu, ajal mereka sudah dekat. Bayangan hitam itu semakin mendekat, membuat Mas Arya dan Mbak Sekar berteriak histeris. Mereka tahu, makhluk itu datang untuk menjemput nyawa mereka sebagai tumbal dari perjanjian pesugihan yang telah mereka langgar. "Aku tidak akan menyerahkan nyawaku," teriak Mas Arya dengan berani. "Aku akan melawanmu." Mas Arya meraih sebuah vas bunga yang berada di dekatnya dan melemparkannya ke arah bayangan hitam itu. Vas bunga itu mengenai bayangan hitam itu, tetapi tidak memberikan efek apapun. Bayangan hitam itu hanya tertawa sinis dan semakin mendekat. "Kamu tidak bisa melawanku," ucap bayangan hitam itu dengan suara seram. "Aku adalah makhluk yang sangat kuat. Aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan." Mbak Sekar, yang melihat suaminya dalam bahaya, berteriak histeris dan berlari ke arah dapur. Ia mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Tiba-tiba, Mbak Sekar teringat akan sebuah keris pusaka yang disimpan oleh keluarganya secara turun-temurun. Keris itu konon memiliki kekuatan gaib yang bisa mengusir makhluk halus. Mbak Sekar bergegas mencari keris pusaka itu di dalam lemari tua. Akhirnya, ia menemukan keris itu terbungkus kain putih kusam. Dengan tangan gemetar,
Mbak Sekar membuka kain putih itu dan mengeluarkan keris pusaka itu. Keris pusaka itu terlihat sangat tajam dan berkilauan. Mbak Sekar menggenggam keris itu erat-erat dan kembali ke kamar, di mana Mas Arya sedang berhadapan dengan bayangan hitam itu. "Aku akan melindungimu, Arya," teriak Mbak Sekar dengan berani. "Aku tidak akan membiarkan makhluk ini mencelakaimu." Mbak Sekar berlari ke arah bayangan hitam itu dan menusukkan keris pusaka itu ke tubuhnya. Bayangan hitam itu menjerit kesakitan dan menghilang begitu saja. Mas Arya dan Mbak Sekar terkejut melihat kejadian itu. Mereka tidak menyangka Mbak Sekar memiliki keberanian untuk melawan makhluk gaib itu. "Kamu hebat, Sekar," ucap Mas Arya dengan bangga. "Kamu telah menyelamatkan nyawaku." Mbak Sekar tersenyum lega. Ia merasa sangat bersyukur karena telah berhasil melindungi suaminya dari bahaya. Namun, keajaiban tidak berhenti di situ. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari ruang kerja Mas Arya. Mas Arya dan Mbak Sekar bergegas menuju ruang kerja dan mendapati brankas mereka terbakar hebat. "Brankas kita terbakar!" teriak Mas Arya dengan panik. Mas Arya dan Mbak Sekar berusaha untuk memadamkan api, tetapi api itu terlalu besar dan sulit dikendalikan. Akhirnya, mereka hanya bisa pasrah dan menyaksikan brankas mereka hangus terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, Mas Arya dan Mbak Sekar membuka brankas itu. Mereka terkejut melihat kain kafan yang diberikan oleh Mbah Suro telah terbakar menjadi abu. "Kain kafan itu terbakar!" ucap Mas Arya dengan heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Mas Arya dan Mbak Sekar bergegas keluar rumah dan mendapati Bagas, putra bungsu mereka, berdiri di halaman rumah dengan wajah bingung. "Bagas!" teriak Mas Arya dan Mbak Sekar dengan gembira. "Kamu di mana saja, Nak?" "Aku tidak tahu," jawab Bagas dengan polos. "Aku tadi sedang bermain di kamar, tiba-tiba aku sudah berada di sini." Mas Arya dan Mbak Sekar memeluk Bagas erat-erat. Mereka sangat bersyukur karena putra mereka telah kembali dengan selamat. Mas Arya dan Mbak Sekar percaya kematian Rati dan hilangnya Bagas adalah akibat dari perjanjian pesugihan yang telah mereka langgar. Mereka merasa sangat menyesal karena telah tergoda dengan kekayaan instan yang diperoleh dengan cara yang salah. Mas Arya dan Mbak Sekar berjanji mereka tidak akan pernah lagi tergoda dengan kekayaan instan. Mereka akan bekerja keras dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan rezeki yang halal dan berkah. Beberapa tahun kemudian, Mas Arya dan Mbak Sekar hidup bahagia bersama Bagas. Mereka berhasil membangun kembali usaha tekstil mereka dari nol. Mereka hidup sederhana, tetapi penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, Mbak Sekar selalu merasa ada yang mengawasi mereka dari balik jendela. Ia seringkali melihat sosok wanita bergaun putih dengan senyum mengerikan. Wanita itu selalu menatap Mbak Sekar dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Suatu malam, Mbak Sekar bertanya kepada Mas Arya, apakah ia juga melihat wanita bergaun putih itu? Mas Arya menjawab, ia tidak pernah melihat wanita itu. Mbak Sekar merasa aneh. Ia yakin wanita bergaun putih itu adalah pertanda buruk. Ia takut wanita itu akan kembali mengganggu keluarganya. Dan tahukah kalian? Usaha tekstil Mas Arya kini semakin maju pesat, bahkan melebihi saat ia melakukan pesugihan gendam. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada harga lain yang harus dibayar di kemudian hari? Suatu malam, Mbak Sekar terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bisikan halus di telinganya. "Sekar! Sekar!" bisik suara itu. "Aku datang untuk menagih janji." Mbak Sekar merinding. Ia tahu suara itu adalah suara wanita bergaun putih. Ia takut wanita itu akan mengambil nyawanya sebagai tumbal dari perjanjian pesugihan yang telah mereka langgar. Mbak Sekar mencoba untuk membangunkan Mas Arya, tetapi Mas Arya tidak bergerak sama sekali. Mbak Sekar panik. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Tiba-tiba, Mbak Sekar teringat akan keris pusaka yang telah menyelamatkan nyawanya beberapa tahun yang lalu.
Ia bergegas mencari keris itu di dalam lemari tua. Namun, Mbak Sekar tidak menemukan keris itu di dalam lemari tua. Ia mencari ke seluruh rumah, tetapi keris itu tetap tidak ditemukan. Mbak Sekar semakin panik. Ia tahu, wanita bergaun putih itu akan segera datang untuk menjemput nyawanya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar kamar. Mbak Sekar bersembunyi di balik pintu dan menunggu dengan cemas. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Wanita bergaun putih itu masuk ke dalam kamar dengan senyum mengerikan. "Aku datang untuk menjemputmu, Sekar," ucap wanita itu dengan suara seram. "Sudah saatnya kamu membayar harga dari perjanjian yang telah kamu langgar." Mbak Sekar berteriak histeris dan berlari keluar kamar. Wanita bergaun putih itu mengejar Mbak Sekar dengan kecepatan yang luar biasa. Mbak Sekar berlari ke seluruh rumah, berusaha untuk menghindari kejaran wanita bergaun putih itu. Namun, wanita itu selalu berhasil mengejar Mbak Sekar. Akhirnya, Mbak Sekar tiba di depan pintu utama rumah. Ia membuka pintu itu dan berlari keluar rumah. Wanita bergaun putih itu terus mengejar Mbak Sekar hingga ke jalan raya. Mbak Sekar berlari sekuat tenaga, tetapi ia tidak bisa mengalahkan kecepatan wanita itu. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak Mbak Sekar. Mbak Sekar terpental jauh dan tergeletak tak berdaya di tengah jalan. Wanita bergaun putih itu berhenti di dekat tubuh Mbak Sekar dan tersenyum sinis. Kemudian, wanita itu menghilang begitu saja. Mas Arya, yang mendengar suara teriakan dari dalam rumah, bergegas keluar rumah dan melihat Mbak Sekar tergeletak di tengah jalan dengan tubuh berlumuran darah. "Sekar!" teriak Mas Arya dengan histeris. Mas Arya berlari mendekati Mbak Sekar dan memeluk tubuh istrinya erat-erat. "Sekar, bertahanlah!" ucap Mas Arya dengan suara bergetar. "Aku akan membawamu ke rumah sakit." Mbak Sekar membuka matanya dan menatap Mas Arya dengan tatapan lemah. "Arya," bisik Mbak Sekar dengan suara serak, "maafkan aku. Aku tidak bisa bersamamu lagi." Kemudian, Mbak Sekar menghembuskan napas terakhirnya. Mas Arya menangis histeris dan memeluk tubuh istrinya erat-erat. Ia merasa sangat terpukul dan bersalah atas kematian istrinya. Dan tahukah kalian, setelah kematian Mbak Sekar, usaha tekstil Mas Arya kembali mengalami kemunduran. Mas Arya jatuh miskin dan hidup sebatang kara. Ia selalu dihantui oleh penyesalan dan rasa bersalah atas kematian istri dan putrinya. Apakah ini adalah akhir dari cerita Mas Arya? Atau masih ada harga lain yang harus ia bayar di kemudian hari?